Hujan di luar menderas, seolah berlomba dengan air mata yang tertahan di pelupuk mata Hana. Namun, wanita itu tahu, ia tidak boleh menangis. Menangis hanya akan membuat dadanya sesak, dan ia butuh seluruh oksigen yang ada untuk tetap berdiri tegak. Di dalam kamar tidur yang remang-remang, suara itu kembali terdengar. Suara yang setiap malam menghantui tidur Hana lebih dari mimpi buruk apapun. Uhuk-uhuk fega. Itu suara batuk Leo, putra sulungnya yang baru berusia 6 tahun. Suara batuk itu kering, dalam, dan menyakitkan, seolah ada parutan besi yang menggesek dinding paru-paru bocah kecil itu. Hana meletakkan tangan di punggung Leo, merasakan getaran hebat setiap kali tubuh kecil itu terguncang karena batuk. Kulit Leo terasa panas dan lembab oleh keringat dingin. Tulang-tulang rusuknya menonjol, tanda betapa penyakit ini telah menggerogoti bobot tubuhnya selama setahun terakhir. Sakit, Rengek Leo lirih, suaranya serak dan hampir hilang. Mata itu, mata bulat yang dulu berbinar ceria, kini sayu dan cekung dikelilingi lingkaran hitam. Hana tersenyum, meski hatinya hancur berkeping-keping. Tangan kirinya mengusap kening Leo, sementara tangan kanannya secara naluriah mengelus perutnya sendiri yang membuncit besar. Usia kandungannya sudah memasuki bulan ke-7. 2 nyawa sedang bergantung padanya saat ini. Satu yang sedang berjuang untuk bernapas, dan satu lagi yang sedang menunggu untuk melihat dunia yang kejam ini. Sabar ya, sayang. Mama ambilkan uapnya dulu, ya. Biar napas Leo enakan, bisik Hana lembut. Dengan susah payah, Hana bangkit dari tepi kasur. Pinggangnya terasa nyeri luar biasa, beban kehamilannya membuat setiap gerakan menjadi perjuangan tersendiri. Ia berjalan tertatih menuju meja kecil di sudut kamar, menyiapkan nebulizer, alat uap yang menjadi sahabat setia Leo. Baru saja Hana hendak menuangkan obat ke dalam tabung alat itu, suara pintu depan dibanting keras terdengar menggema ke seluruh penjuru rumah. Brak! Hana tersentak. Botol obat di tangannya nyaris terjatuh. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena kaget, tapi karena ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Raka pulang. Langkah kaki berat terdengar menghentak lantai ubin, semakin lama semakin dekat. Aura rumah yang tadinya sendu karena kekhawatiran seorang ibu, kini berubah mencekam karena ketakutan seorang istri. Hana! Teriakan itu memecah keheningan malam. Hana buru-buru menyalakan mesin uap untuk Leo, memastikan masker terpasang pas di wajah kecil anaknya, lalu bergegas keluar kamar. Ia menutup pintu kamar Leo perlahan, berusaha meredam suara teriakan ayahnya agar tidak didengar oleh bocah yang sedang sakit itu. Di ruang tengah, Raka berdiri dengan wajah masam. Kemeja kerjanya berantakan, dasinya sudah longgar. Matanya merah, bukan karena lelah bekerja, tapi sorot mata yang penuh amarah yang entah dari mana asalnya. Mana kopi? Kau ini di rumah saja kerjanya apa? Aku pulang capek-capek, rumah sepi seperti kuburan. Tidak ada penyambutan, tidak ada minuman, bentak Raka tanpa menatap wajah istrinya. Ia melempar tas kerjanya ke sofa sembarangan. Hana menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Maaf, Mas. Tadi Leo sesak napas lagi, aku baru saja mau pasang uapnya. Alasan, potong Raka cepat. Ia menatap tajam ke arah perut buncit Hana, lalu ke arah pintu kamar Leo dengan tatapan jijik. Anak itu sakit-sakitan terus. Tiap hari uap, tiap hari obat. Rumah ini baunya seperti rumah sakit, bikin aku tidak betah pulang. Hana merasakan perih di dadanya. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ia juga lelah. Ia ingin mengatakan bahwa pinggangnya sakit, kakinya bengkak, dan ia belum tidur semalaman menjaga Leo. Tapi ia tahu, membantah Raka hanya akan memancing pertengkaran yang lebih besar. Dan pertengkaran berarti stres, yang berbahaya bagi bayi dalam kandungannya. Sebentar, Mas. Aku buatkan kopinya, kata Hana pelan, berusaha menjaga nada suaranya tetap datar. Ia berjalan ke dapur dengan langkah berat. Kakinya yang bengkak terasa sakit saat menapak lantai dingin. Di dapur, sambil mengaduk kopi hitam kesukaan Raka, air mata Hana akhirnya menetes satu persatu. Jatuh ke punggung tangannya. Ia buru-buru menghapusnya. Jangan menangis, Hana. Kau harus kuat. Demi Leo. Demi bayi ini. Hana kembali ke ruang tengah dengan nampan berisi kopi panas. Raka sudah duduk di sofa,
Matanya terpaku pada layar ponsel, jari-jarinya mengetik cepat sambil tersenyum-senyum sendiri. Senyum itu, senyum yang sudah bertahun-tahun hilang dari wajah Raka saat menatap Hana. Saat Hana meletakkan kopi di meja, Raka buru-buru mematikan layar ponselnya dan kembali memasang wajah garang. "Ini kopinya, Mas," ucap Hana. Ia berdiri di samping sofa, ragu-ragu. Ada hal penting yang harus ia sampaikan, meski ia tahu ini bukan waktu yang tepat. Tapi kapan waktu yang tepat bagi Raka? Tidak pernah ada. "Maaf," panggil Hana lirih. Raka mengesap kopinya, lalu mendengus. "Apa lagi? Jangan bilang minta uang. Kepalaku mau pecah mikirin uang terus." Hana meremas ujung dasternya yang lusuh. Daster itu sudah ia pakai sejak hamil anak pertama, warnanya sudah pudar. "Mas, obat rutin Leo sudah habis. Dokter spesialis paru bilang minggu depan dia harus check up lengkap dan röntgen ulang. Ada flek yang mencurigakan di paru kanannya. Biayanya lumayan besar, Mas. Sekitar 3 juta untuk tes dan obat sebulan." Raka membanting cangkir kopinya ke meja hingga isinya tumpah sedikit. Bunyi denting keramik beradu kaca membuat Hana tersentak mundur. "3 juta? Kau pikir aku mencetak uang?" Raka berdiri, menunjuk wajah Hana dengan telunjuknya yang gemetar karena emosi. Uang lagi. Tiap bulan gaji habis cuma buat anak cacat itu. Kalau dia sehat, hidupku tidak akan susah begini. Hana, kau tahu tidak? Teman-temanku bisa beli mobil baru, bisa liburan, bisa investasi. Aku cuma kerja bakti buat biayain anak penyakitan itu." "Mas, dia anakmu, darah dagingmu." Hana tak tahan lagi. Suaranya meninggi, bergetar oleh campuran amarah dan kesedihan. Dia sakit bukan kemauannya. Dia butuh ayahnya. Dia beban. Raka berteriak tepat di depan wajah Hana. Bau rokok dan kopi menguar dari napasnya. "Kalian semua beban. Kau juga, hamil lagi malah tambah menyusahkan. Kau pikir murah biaya lahiran? Kau pikir murah beli susu? Kau cuma bisa minta, dan minta. Dasar istri tidak berguna." Kalimat itu menusuk jantung Hana lebih dalam daripada pisau manapun. Rasanya sesat. Sangat sesat. Namun, ia diam. Ia menggigit bibir bawahnya hingga terasa amis darah, menahan isak tangis yang mendesak keluar. Ia melihat sosok lelaki di depannya. Lelaki yang dulu berjanji di depan penghulu untuk melindunginya, kini menjelma menjadi monster yang asing. Raka kembali duduk dengan napas memburu. Ia memijat pelipisnya kasar. "Sudahlah, bicara sama kamu cuma bikin darah tinggi. Sana masuk kamar, urus anakmu itu. Jangan keluar kalau tidak penting." Hana membalikkan badan. Dengan langkah terseok, ia kembali ke kamar. Di balik pintu yang tertutup, ia merosot ke lantai, memeluk lututnya sendiri. Di atas kasur, Leo sudah tertidur dengan napas yang masih terdengar berat meski sudah dibantu uap. "Ya?" bisik Hana dalam sujud panjangnya malam itu. "Berikan aku kekuatan. Jika bukan untukku, setidaknya untuk anak-anakku. Lembutkan hati suamiku, ya Allah. Kembalikan dia seperti dulu." Namun, doa Hana malam itu sepertinya belum akan terkabul dalam waktu dekat. Keesokan harinya, suasana rumah terasa ganjil. Raka bangun lebih pagi dari biasanya. Tidak ada bentakan, "Mana sarapan?" atau "Siapkan bajuku." Raka justru tampak sibuk sendiri di depan lemari pakaian. Hana yang baru selesai memandikan Leo, dengan air hangat yang ia masak sendiri karena water heater rusak dan Raka tak mau memperbaikinya, melihat suaminya sedang memasukkan tumpukan baju ke dalam koper besar. "Mas mau kemana?" tanya Hana heran. Raka tidak menoleh. Ia sibuk melipat kemeja-kemeja terbaiknya. "Dinas luar kota. Seminggu. Ke Bali." "Bali?" Hana mengernyit. "Proyek apa, Mas? Tumben lama sekali? Biasanya cuma 2 hari." "Banyak tanya kamu," sentak Raka, tapi nada suaranya tidak sekeras semalam. Ada nada gugup yang tersamarkan. "Ini proyek besar, Hana. Investor asing. Kalau deal ini tembus, kita bisa kaya. Gajiku bisa naik 3 kali lipat. Kita bisa hidup enak. Kau mau anakmu berobat kan?"
makanya jangan cerewet. Doakan saja suamimu sukses. Mendengar kata, berobat, dan hidup enak, hati Hana sedikit melunak. Harapan itu selalu ada. Mungkin Raka benar. Mungkin dia stres karena tekanan pekerjaan dan masalah ekonomi. Mungkin proyek ini adalah jalan keluar dari penderitaan mereka. Iya, Mas. Amin. Aku selalu doakan Mas, ucap Hana tulus. Ia mendekat, berniat membantu suaminya berkemas. Namun, saat tangan Hana hendak mengambil sebuah jas dari gantungan, ia tertegun. Itu setelan jas baru. Jas bermerek mahal yang harganya mungkin setara dengan biaya obat Leo selama 3 bulan. Warnanya abu-abu metalik, licin dan mewah. Mas, ini jas baru? Tanya Hana pelan. Raka menyambar jas itu dari tangan Hana dengan kasar. Iya. Kenapa? Aku harus tampil bona fide di depan investor. Penampilan itu investasi. Jangan norak. Hana terdiam. Ia melihat ke dalam koper yang terbuka. Ada deretan kemeja sutra, sepatu kulit mengkilap yang juga tampak baru, dan botol parfum. Hana mengenal botol itu. Itu parfum impor mahal yang wanginya sangat maskulin dan menyengat. Dulu Raka pernah memakainya saat mereka pacaran, tapi berhenti membelinya karena harganya mahal setelah menikah. Mas beli parfum juga? Tanya Hana lagi, kali ini dengan perasaan tidak enak yang mulai menjalar di perutnya. Hana, cukup. Raka membanting tutup koper hingga terkunci. Kau ini curigaan terus. Semua ini inventaris kantor. Dipinjamkan supaya aku tidak memalukan perusahaan. Puas? Hana mundur selangkah. Maaf, Mas. Raka menghela napas panjang, lalu berdiri tegak. Wajahnya berseri-seri, sebuah ekspresi cerah yang kontras dengan suasana hatinya semalam. Ia tampak bahagia. Terlalu bahagia untuk seseorang yang pergi dinas kerja meninggalkan istri hamil dan anak sakit. Raka menyemprotkan parfum itu ke lehernya. Wanginya langsung memenuhi ruangan sempit itu, menusuk hidung Hana yang sensitif karena hamil. Aku berangkat sekarang. Pesawatku jam 10, kata Raka sambil menjinjing koper. Ia berjalan menuju pintu depan tanpa menoleh lagi. Hana mengikutinya sampai teras. Leo, yang mendengar keributan, berjalan tertatih-tatih keluar kamar sambil memegang boneka beruang lusuhnya. Papa mau kemana? Tanya Leo dengan suara serak. Raka berhenti sejenak di depan pintu pagar. Ia menoleh sekilas, menatap putranya. Tidak ada pelukan. Tidak ada ciuman perpisahan. Tidak ada kata-kata manis selayaknya seorang ayah yang akan pergi jauh. Kerja, buat beli obat kamu. Jangan nakal, jangan nyusahin mama, ucap Raka datar. Lalu ia masuk ke dalam taksi online yang sudah menunggu. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan debu yang berterbangan di udara pagi. Hana berdiri mematung di teras, memegangi bahu Leo yang kurus. Ada rasa dingin yang aneh menyergap tengkuknya. Firasat seorang istri jarang sekali salah. Kenapa Raka terlihat begitu rapi? Kenapa dia membawa baju-baju pesta? Kenapa wajahnya berseri-seri seperti orang yang sedang jatuh cinta? Papa kok wangi banget tadi? Tanya Leo polos. Hana tersenyum getir, menahan air mata yang kembali mendesak. Papa mau ketemu orang penting, sayang. Jadi harus wangi. Oh? Leo mengangguk. Leo sesak lagi. Hana tersadar dari lamunannya. Realita kembali menghantamnya. Raka pergi mengejar impiannya, entah apa itu. Sementara ia tertinggal di sini, di rumah yang mulai rapuh ini, berteman dengan penyakit dan ketidakpastian. Ayo masuk, nak. Kita uap lagi ya, ajak Hana. Saat menutup pintu rumah, Hana tidak tahu bahwa pintu itu bukan hanya menutup akses udara luar, tapi juga menutup babak kehidupannya sebagai istri yang naif. Di luar sana, Raka sedang menuju ke sebuah kebohongan terbesar yang akan menghancurkan segalanya. Dan di dalam sini, Hana sedang bersiap menghadapi badai yang akan memaksanya berubah dari seorang permaisuri yang sabar menjadi seorang ratu yang memegang pedang keadilan. 2 hari setelah keberangkatan Raka, suasana rumah terasa sunyi mencekam. Tidak ada suara bentakan, tidak ada suara pintu yang dibanting, namun keheningan ini justru terasa lebih menyesakkan bagi Hana. Kesunyian itu seperti bom waktu yang menunggu untuk meledak. Hana duduk di tepi ranjang, matanya tak lepas menatap wajah pucat Leo.
Sejak pagi tadi, kondisi bocah itu menurun drastis. Napasnya semakin cepat, terdengar bunyi ngik yang panjang setiap kali ia menarik napas. Wajahnya yang tirus tampak membiru di sekitar bibir. Oksigen di tabung kecil yang Hana sewa sudah menipis, jarum indikatornya sudah menyentuh garis merah. Rintih Leo. Tangannya yang kurus mencengkeram sprei kuat-kuat, mencari pegangan di tengah rasa sakit yang mendera dadanya. Hana panik. Keringat dingin membasahi keningnya sendiri. Ia tahu, Leo harus segera dibawa ke rumah sakit. Nebulizer rumahan sudah tidak mempan lagi untuk serangan seberat ini. Tapi, di dompet Hana hanya tersisa 2 lembar uang 50 ribuan, sisa uang belanja yang dilempar Raka sebelum pergi. Itu pun harus cukup untuk makan mereka seminggu. Tahannya, nak. Mama cari cara. Mama pasti bawa Leo ke dokter, bisik Hana sambil mencium kening putranya yang panas. Hana bangkit dengan susah payah. Perutnya terasa kram, mungkin karena stres dan kelelahan fisik. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tengah yang sempit, memutar otak. Meminjam ke tetangga? Tidak mungkin. Mereka sudah terlalu sering membantu, dan Hana malu karena hutang bulan lalu di warung Bu Joko pun belum lunas. Meminta pada orang tuanya? Mereka sudah tiada. Hana sebatang kara, hanya memiliki Raka dan anak-anaknya. Tiba-tiba, sebuah ingatan terlintas di benaknya. Tabungan rahasia. Yah, kotak besi kecil itu. Kotak penyelamat. Hana menyimpannya jauh di dalam lemari pakaian tua di gudang belakang, di bawah tumpukan kain perca dan baju-baju bayi bekas Leo yang rencananya akan dipakai adiknya nanti. Itu adalah uang, darah dan keringat Hana. Selama 5 tahun terakhir, Hana diam-diam menyisihkan setiap rupiah yang bisa ia simpan. Uang kembalian belanja sayur, uang hasil menjual kue kering secara online saat Raka tidur, uang tip dari tetangga yang minta tolong dijahitkan bajunya. Sedikit demi sedikit, receh demi receh, hingga terkumpul jumlah yang cukup fantastis bagi Hana, 50 juta rupiah. Uang itu adalah jaminan nyawa Leo. Rencananya, uang itu akan digunakan untuk biaya operasi pemasangan katup paru yang disarankan dokter bulan depan. Hana sengaja tidak memberitahu Raka tentang uang ini. Ia tahu tabiat suaminya. Jika Raka tahu ada uang sebanyak itu, pasti sudah habis untuk memodifikasi motor atau membeli gadget baru. Raka tidak pernah bisa memegang uang. Hanya untuk darurat, gumam Hana pada dirinya sendiri. Dan ini adalah keadaan darurat. Dengan langkah tergesa, Hana menuju gudang. Debu beterbangan saat ia membuka pintu ruangan pengap itu. Ia berlutut di depan lemari kayu tua, menggeser tumpukan kain dengan tangan gemetar. Jantungnya berpacu cepat, seolah ada firasat buruk yang memperingatkannya. Tangannya meraba dasar lemari. Dingin. Besi. Hana menarik kotak besi berwarna hijau kusam itu keluar. Kotak bekas biskuit kaleng yang ia gembok sendiri. Kuncinya selalu ia kalungkan di lehernya, tersembunyi di balik baju. Namun, saat Hana mengangkat kotak itu, ada yang aneh. Ringan. Terlalu ringan. Darah di wajah Hana surut seketika. Tubuhnya membeku. Kotak yang seharusnya berisi tumpukan uang pecahan 50 dan 100 ribuan yang padat itu kini terasa seringan kapas. Dengan tangan gemetar hebat, Hana memasukkan kunci gembok. Klik. Gembok terbuka. Hana membuka tutup kotak itu perlahan, berharap perasaannya salah. Berharap ini hanya halusinasi ketakutannya saja. Kosong. Benar-benar kosong. Hana mematung. Matanya membelalak menatap dasar kotak yang hampa. Uang 50 juta itu lenyap tak bersisa. Kerja kerasnya bangun tengah malam untuk membuat adonan kue, menahan lapar demi menyisihkan uang belanja, rasa sakit di punggungnya saat menjahit pesanan tetangga, semuanya hilang. Dicuri. Tidak mungkin. Desis Hana. Tidak ada maling yang masuk ke rumah ini. Gemboknya utuh. Hana meraba dasar kotak itu lagi, berharap ada uang yang terselip. Jarinya menyentuh secari kertas kecil yang terlipat. Hana mengambilnya. Itu adalah struk penarikan tunai dari bank. Bukan uang tunai yang dicuri, tapi uang yang sempat Hana setorkan ke rekening khusus atas nama Leo, yang buku tabungannya juga ia simpan di kotak ini, telah ditarik habis. Hana membaca tanggal yang tertera di struk itu. 2 hari yang lalu. Tepat sehari sebelum Raka berangkat, dinas.
Hana melihat tanda tangan di slip penarikan itu. Tanda tangan yang sangat ia kenal. Tanda tangan suaminya. Raka. Mas Raka? Hana meremas struk itu hingga remuk. Air matanya tak tertahankan lagi. Kali ini bukan air mata kesedihan, tapi air mata kepedihan yang bercampur dengan kemarahan yang meluap. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa seorang ayah tega mencuri uang operasi anaknya sendiri? Bagaimana bisa Raka tahu tempat persembunyian ini? Hana ingat seminggu lalu, saat ia lengah tertidur karena kelelahan, kunci gembok itu tergeletak di meja rias sebentar sebelum ia memakainya lagi. Raka pasti mengambil kesempatan itu. Raka pasti sudah menggeledah rumah saat Hana sibuk mengurus Leo di rumah sakit. "Jack, kamu jahat, Mas," jerit Hana tertahan. Ia melempar kotak kaleng itu ke dinding. Suara denting besi beradu tembok menggema, menyatu dengan suara petir yang mulai menyambar di luar sana. Hana terduduk lemas di lantai gudang yang berdebu. Pikirannya buntu. Leo butuh rumah sakit sekarang. Dan uangnya hilang. Dicuri oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung mereka. Ting! Suara notifikasi ponsel terdengar dari arah ruang tengah. Hana mengangkat kepalanya. Itu bukan suara ponselnya. Ponsel Hana ada di saku daster. Itu suara ponsel lain. Hana bangkit, menyeka air matanya kasar. Ia berjalan gontai ke ruang tengah. Di atas meja dekat televisi, tergeletak sebuah ponsel tua. Layarnya retak 1000. Itu ponsel lama Raka. Raka memang punya 2 ponsel, satu yang baru dan canggih untuk kerja, dan satu lagi ponsel butut ini yang katanya sudah rusak dan hanya dipakai untuk main game atau memutar musik. Raka pasti lupa membawanya, atau sengaja meninggalkannya karena mengira ponsel itu mati total. Ponsel itu menyala. Ada notifikasi email masuk yang muncul di layar kunci. Hana mendekat. Jantungnya berdegup kencang lagi, kali ini karena rasa penasaran yang menyakitkan. Ia tidak pernah membuka ponsel Raka. Ia selalu diajarkan untuk menghormati privasi suami. Tapi hari ini, rasa hormat itu sudah mati bersama hilangnya uang Leo. Hana menekan tombol home. Tidak dikunci. Raka terlalu meremehkan Hana, menganggap istrinya yang gaptek tidak akan mungkin membuka email. Hana membuka aplikasi email. Pesan paling atas baru saja masuk 1 menit yang lalu. Subjek, Erechet Tang Yu, Grand Al Hotel and. Hana mengernyit. Hotel? Untuk apa Raka memesan hotel? Bukannya dia menginap di fasilitas kantor di Bali? Jari Hana gemetar saat menekan email itu. Isinya terbuka, menampilkan sebuah infoce digital yang didesain mewah dengan ornamen bunga-bunga emas. Tanda terima pelunasan nomor. Pesanan, WD 2024-0899 klien, BPK Raka Ibu Bella acara, Wedding Reception, Platinum Pak Kagi, tanggal, hari ini, pukul 19 WIB lokasi, Grand Ballroom, Emerald Hotel City Center. Total biaya, 75 juta rupiah status, lunas, pembayaran terakhir 50 juta rupiah via transfer tunai. Dunia Hana serasa berhenti berputar. Lantai tempatnya berpijak terasa runtuh. Wedding reception. Resepsi pernikahan. Hari ini. Di kota ini. Bukan di Bali. Dan angka itu, 50 juta rupiah. Angka yang sama persis dengan jumlah tabungan Leo yang hilang. Hana membaca ulang nama yang tertera di sana. Raka Bella. Bisik Hana. Nama itu terasa asing namun menyakitkan. Potongan-potongan puzzle di kepalanya tiba-tiba menyatu dengan sempurna, membentuk sebuah gambar mengerikan yang selama ini tak mau ia lihat. Jas baru yang mahal itu. Parfum menyengat yang dulu dipakai saat Raka ingin memikat wanita. Wajah berseri-seri saat berangkat. Sikap dingin dan bencinya pada Hana dan Leo. Kata-kata, hidup enak, dan proyek besar. Ternyata, proyek besar, itu adalah pernikahan keduanya. Ternyata, investor, itu adalah wanita bernama Bella. Ternyata Raka tidak pergi mencari nafkah. Dia pergi untuk membuang keluarganya. Hana merasa mual. Perutnya bergejolak hebat. Ia berlari ke wastafel dapur dan memuntahkan seluruh isi perutnya yang hanya berisi air. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin mengucur deras. Raka menikah lagi. Hari ini.
saat istrinya hamil tua, saat anaknya sekarat butuh biaya, dan dia membiayai pesta mewahnya dengan mencuri napas anaknya sendiri. Bir, desis Hana di sela napasnya yang tersengal. Rasa sakit hati yang selama ini ia pendam, perlakuan kasar Raka, caci makinya, ketidakpeduliannya, kini meledak. Namun anehnya, ledakan itu tidak membuatnya histeris. Ledakan itu justru membakar habis air matanya, menyisakan residu dingin yang keras di dalam hatinya. Hana membasuh wajahnya dengan air keran. Ia menatap pantulan dirinya di cermin kecil di atas wastafel. Wajahnya tirus, matanya bengkak, rambutnya acak-acakan. Ia terlihat menyedihkan. Ia terlihat seperti korban. Tidak, ucap Hana pada bayangannya sendiri. Tatapannya berubah. Sorot mata yang tadinya sayu penuh kepasrahan, kini menajam. Ada api yang menyala di sana, api seorang ibu yang anaknya disakiti. Kamu boleh menginjak-injak harga diriku sebagai istri, Raka. Aku diam. Kamu boleh menghinaku, aku terima. Tapi saat kamu mencuri hak hidup anakku demi nafsumu. Hana mengepalkan tangannya hingga kuku-kukunya memutih. Maka kamu sedang membangunkan iblis di dalam diriku. Hana kembali ke kamar Leo. Bocah itu masih merintih, namun matanya sedikit terbuka saat melihat ibunya masuk. "Nga, papa mana?" tanya Leo lemah. "Papa pulang gak?" Pertanyaan itu menghancurkan sisa-sisa cinta Hana pada Raka. Habis tak bersisa. Hana duduk di tepi ranjang, mengusap kepala Leo dengan lembut namun tegas. Ia tidak akan membiarkan Leo melihatnya menangis lagi. Mulai detik ini, tidak ada lagi air mata untuk Raka. "Papa sedang sibuk, sayang." "Sibuk sekali," jawab Hana tenang. "Terlalu tenang. Tapi jangan khawatir. Mama ada di sini. Dan Mama janji, Mama akan ambil kembali apa yang jadi hak Leo. Mama akan pastikan Leo sembuh." Hana mengambil ponsel Raka lagi. Ia memotret bukti infoce itu dengan ponselnya sendiri. Ia lalu membuka galeri foto di ponsel tua itu. Ternyata banyak foto yang belum dihapus. Foto Raka dan Bella. Foto mereka berlibur, foto prewedding, foto fitting baju pengantin. Tanggal-tanggal di foto itu menunjukkan bahwa hubungan mereka sudah berjalan lebih dari setahun. Setahun Raka bersandiwara. Setahun Hana dibohongi mentah-mentah. Hana mengirimkan semua bukti itu ke ponselnya sendiri. Lalu ia menelepon seseorang. Satu-satunya orang yang ia percaya, sahabat lamanya semasa kuliah hukum dulu, yang kini menjadi pengacara sukses namun tetap sederhana. "Halo, Sarah?" Suara Hana terdengar dingin dan tegas. "Hana? Tumben telepon? Ada apa? Suaramu kok beda?" Suara di seberang sana terdengar khawatir. "Aku butuh bantuanmu, Sar. Sekarang juga. Tolong datang ke rumahku. Bawa timmu kalau perlu. Dan siapkan berkas gugatan cerai." "Hana, apa yang terjadi?" "Raka menikah lagi hari ini, Sar. Pakai uang operasi Leo." Hening sejenak di seberang sana. Lalu terdengar suara Sarah yang berubah serius dan tajam. "Aku meluncur sekarang. Jangan lakukan apa-apa sebelum aku sampai. Kita buat dia menyesal pernah dilahirkan." Hana menutup telepon. Ia menatap jam dinding. Pukul 4 sore. Resepsi dimulai pukul 7 malam. Masih ada waktu. Hana membuka lemari pakaiannya. Ia mengeluarkan satu-satunya gaun yang masih layak pakai, meski agak sempit di bagian perut. Ia tidak akan datang ke sana sebagai pengemis yang memohon belas kasihan. Ia akan datang sebagai mimpi buruk. "Tunggu aku, Mas," bisik Hana sambil mengelus perutnya. "Tunggu kado spesial dari istrimu yang tidak berguna ini." Di luar, hujan mulai reda, menyisakan langit sore yang merah menyala seperti warna darah. Pertunjukan akan segera dimulai. Dan kali ini, Hana yang akan menjadi sutradaranya. 30 menit kemudian, sebuah mobil SUV hitam berhenti di depan pagar rumah Hana yang catnya mulai mengelupas. Pintu mobil terbuka, menampilkan sosok wanita berambut pendek dengan setelan blazer hitam yang rapi. Itu Sarah. Wajahnya yang biasanya ramah kini terlihat tegang dan serius. Sarah tidak datang sendiri. Ia membawa 2 orang asisten laki-laki berbadan tegap yang membawa beberapa map tebal dan kamera. Hana menyambut mereka di teras.
Penampilan Hana yang berantakan, daster lusuh, mata bengkak, dan wajah pucat, membuat Sarah langsung terenyuh. Tanpa kata, pengacara kondang itu memeluk sahabatnya erat-erat. "Maafkan, aku baru tahu sekarang, Han," bisik Sarah. "Aku seharusnya lebih sering mengecekmu." Hana tidak menangis. Air matanya sudah kering. Ia melepaskan pelukan Sarah perlahan, menatap mata sahabatnya dengan sorot yang dingin dan kosong. "Tidak ada gunanya menyesal, Sar. Yang penting sekarang adalah apa yang harus kita lakukan. Aku tidak punya banyak waktu. Pesta itu dimulai jam 7. Sarah mengangguk, menyadari perubahan drastis pada aura Hana. Wanita lembut yang ia kenal dulu kini telah bermetamorfosis menjadi sosok yang keras dan tak tersentuh. "Ayo masuk. Kita susun strategi di dalam," ajak Hana. Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana. Asisten Sarah segera membuka laptop dan menyiapkan dokumen. "Ceritakan semuanya, Han. Jangan ada yang terlewat. Sekecil apapun detailnya, itu bisa jadi senjata kita," kata Sarah sambil mengeluarkan alat perekam suara. Hana menceritakan kronologi kejadian dengan suara datar namun runut. Mulai dari sikap kasar Raka, kebohongannya tentang dinas luar kota, kondisi Leo yang memburuk, hingga ditemukannya kotak tabungan yang kosong dan email dari wedding organizer. Mendengar bagian tentang uang operasi Leo yang dicuri, wajah Sarah merah pada menahan amarah. Tangannya mengepal hingga buku-bukunya memutih. "Bajingan! Itu kriminal, Han. Itu masuk ranah pidana. Penelantaran anak dan pencurian dalam rumah tangga. Kita bisa memenjarakannya malam ini juga kalau kau mau." "Penjara terlalu mudah buat dia, Sar," potong Hana dingin. "Kalau dia dipenjara sekarang, dia cuma akan jadi korban keadaan di mata orang lain. Orang akan bilang, kasihan, pengantin baru masuk penjara." "Aku tidak mau itu. Aku mau dia hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Aku mau dia malu. Aku mau semua orang tahu siapa dia sebenarnya." Sarah menatap Hana dengan kagum sekaligus ngeri. "Baiklah, kita mainkan permainanmu. Pertama, kita amankan aset. Kau bilang rumah ini dibangun di atas tanah warisan ayahmu." "Ya." "Sertifikatnya masih atas nama almarhum ayah, belum balik nama ke Raka meskipun dia berkali-kali memaksa." "Aku menyimpannya di deposit box bank, kuncinya ada padaku," jawab Hana. "Bagus. Itu artinya tanah dan bangunan ini 100% milikmu secara hukum waris. Raka tidak punya hak sepeser pun, meskipun dia ikut menyumbang beli keramik atau cat. Itu dianggap biaya hidup," jelas Sarah cepat. "Bagaimana dengan mobil yang dia bawa?" "Honda CR-V itu? BPKB-nya ada di laci kamarku. Atas namaku. Dulu kubeli tunai pakai uang pesangon saat aku berhenti kerja dari bank, sebelum menikah dengan Raka. Dia cuma pakai saja," jelas Hana. Sarah tersenyum sinis. "Sempurna. Secara hukum, dia tidak punya apa-apa. Dia cuma numpang hidup. Kita bisa mengusirnya kapan saja." Sarah menoleh pada asistennya. "Dimas, siapkan surat pernyataan penguasaan aset dan surat gugatan cerai sekarang juga. Masukkan pasal KDRT psikis dan penelantaran ekonomi. Budi, kau foto semua kondisi rumah ini. Foto kamar Leo, foto kotak tabungan yang kosong, foto kulkas yang kosong. Kita butuh bukti visual betapa menderitanya klien kita saat suaminya berpesta pora." Sementara tim Sarah bekerja, Hana menyerahkan ponsel tua Raka. "Ini tambang emasnya, Sar. Coba kau baca chat dia dengan wanita itu." Sarah mengambil ponsel itu dan mulai menelusuri riwayat percakapan WhatsApp. Semakin ia membaca, semakin keruh wajahnya. Chat Raka ke Bella, 1 bulan yang lalu, "Sabar ya, sayang. Si sapi perah itu memang susah dimintai duitnya. Tapi tenang, sertifikat rumah sebentar lagi kubujuk biar balik nama ke aku. Nanti kalau sudah jadi milikku, kita usir dia dan anak penyakitan itu." Balasan Bella, "Buruan dong, Mas. Aku udah gak sabar kita tinggal di rumah itu. Masak aku harus nunggu Leo mati dulu baru kita nikah." Balasan Raka, "Hus, jangan ngomong kasar gitu. Tapi ya, kalau anak itu lewat, beban hidupku berkurang 50%. Doakan saja dia cepat tenang di sana biar kita bisa honeymoon tenang." "Biadab."
Sarah membanting ponsel itu ke sofa saking emosinya. Mereka bukan manusia, Han. Mereka iblis. Bagaimana bisa seorang ayah mendoakan anaknya mati demi selingkuhan? Hana hanya tersenyum miring. Senyum yang tidak mencapai matanya. Sekarang kau mengerti kenapa aku tidak menangis lagi, Sar? Air mataku terlalu berharga untuk ditangisi demi orang yang mendoakan kematian anakku. Ini bukti telak, kata Sarah dengan napas memburu. Kita print semua chat ini. Kita perbesar. Kita jadikan souvenir untuk tamu undangannya nanti. Itu rencanaku, sahut Hana. Waktu menunjukkan pukul 5 sore. Sarah menatap Hana dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sekarang, giliranmu, kata Sarah. Kau tidak boleh datang ke sana dengan penampilan seperti korban yang kalah. Kau harus datang sebagai ratu yang datang untuk memenggal kepala pengkhianat. Kau harus terlihat tegar, berkelas, dan tak tersentuh. Tapi aku tidak punya baju bagus yang muat, Sar. Perutku. Hana menyentuh perut buncitnya. Sarah menggeleng. Kau tidak butuh gaun baru. Kau butuh aura. Tunggu sebentar. Sarah berlari ke mobilnya dan kembali membawa tas besar berisi perlengkapan makeup dan beberapa aksesoris. Duduk, perintah Sarah. Hana menurut. Di depan cermin rias yang retak di sudut kamar, Sarah mulai mendandani Hana. Ia tidak berusaha menutupi kehamilan Hana, justru menonjolkannya. Kehamilanmu adalah senjatamu, Han. Itu bukti nyata bahwa Raka adalah pria tak bertanggung jawab yang meninggalkan istri yang sedang mengandung anaknya, gumam Sarah sambil memoleskan foundation untuk menutupi lingkar hitam di mata Hana. Sarah memilihkan lipstik berwarna merah marun gelap. Warna yang melambangkan keberanian dan bahaya. Rambut Hana yang panjang dan biasanya digelung asal-asalan, kini digerai dan ditata wafi sederhana namun elegan. Hana mengenakan satu-satunya dress hamil yang layak, berwarna biru dongker polos. Sederhana, namun di tangan Sarah, ia menambahkan sebuah brooch emas. Besar di dada dan selendang sutra yang ia pinjamkan, membuat penampilan Hana terlihat mewah dan berwibawa. Lihat dirimu, kata Sarah sambil memutar kursi Hana menghadap cermin. Hana tertegun. Wanita di cermin itu bukan lagi Hana si ibu rumah tangga yang lusuh. Wanita itu terlihat tajam, dingin, dan mematikan. Matanya yang sembab kini tertutup riasan smoky eye yang tegas. Kau cantik, Han. Dan menakutkan, puji Sarah tulus. Tiba-tiba terdengar suara batuk dari kamar sebelah. Leo terbangun. Hana bergegas masuk. Leo menatap ibunya dengan mata melebar. Mama cantik. Bisik Leo dengan suara serak. Mama mau kemana? Hana duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan kecil putranya. Kita mau jalan-jalan, sayang. Kita mau ketemu papa. Leo mau ikut. Ke tempat papa kerja? Tanya Leo polos. Bukan. Ke pesta papa? Jawab Hana lembut namun penuh arti. Leo harus kuat ya. Mama butuh Leo untuk jadi saksi. Leo mau bantu mama. Bocah 6 tahun itu seolah mengerti kegentingan situasi dari nada bicara ibunya. Ia mengangguk lemah. Leo mau bantu mama. Leo mau ikut. Hana tersenyum, kali ini tulus. Ia memakaikan Leo kemeja batik kecil yang sudah agak kekecilan, tapi masih terlihat rapi. Ia menyisir rambut tipis anaknya. Sarah masuk membawa kursi roda lipat yang ia ambil dari bagasi mobilnya, kebetulan bekas ayahnya yang baru sembuh sakit. Pakai ini, Han. Biar Leo tidak capek. Mereka mengangkat tubuh ringan Leo ke kursi roda. Tabung oksigen portabel dikaitkan di belakang kursi. Pukul 6 sore. Langit di luar sudah gelap. Hujan telah berhenti, menyisakan udara dingin yang menusuk tulang. Semua bukti sudah siap? Tanya Hana saat mereka berdiri di depan pintu. Sudah. Flash disk berisi rekaman CCTV perumahan saat Raka pergi membawa koper, printout chat, bukti transfer, sertifikat rumah, semuanya ada di tas kerjaku. Asistenku akan menyambungkan ponselmu ke sistem audio gedung nanti jika memungkinkan, atau kita pakai cara manual, teriak yang lantang, jawab Sarah mantap. Hana mengangguk. Ia menatap rumah yang telah ia tempati selama 7 tahun ini. Rumah yang penuh kenangan, yang sebentar lagi akan menjadi medan perang. Ayo, ucap Hana. Mereka masuk ke dalam mobil SUV Sarah. Hana duduk di tengah,
memangku tangan Leo. Di sebelah kirinya, tumpukan berkas bukti kejahatan suaminya. Di dalam perutnya, bayi perempuannya menendang pelan, seolah memberi semangat. Mobil melaju membelah kemacetan kota. Lampu-lampu jalanan berkerlip seperti mata-mata yang mengawasi. Jantung Hana berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. "Ingat, Han," kata Sarah dari kursi depan. "Begitu kita masuk ke ballroom itu, tidak ada jalan kembali. Kau akan mempermalukan dirimu sendiri juga di depan umum. Orang-orang akan bergunjing. Kau siap?" Hana menatap lurus ke jalanan di depan. Tatapannya setajam pisau. "Aku sudah kehilangan uang anakku. Aku sudah kehilangan suamiku. Aku sudah tidak punya harga diri di mata dia. Jadi, apalagi yang harus aku takutkan?" jawab Hana dingin. "Biarlah aku jadi tontonan malam ini, asalkan besok pagi, seluruh dunia tahu siapa Raka sebenarnya. Aku akan pastikan, setelah malam ini, tidak ada satupun wanita yang mau mendekatinya, dan tidak ada satupun perusahaan yang mau mempekerjakannya." Sarah tersenyum puas. "Itu baru klienku." Mobil berbelok memasuki pelataran Grand Emerald Hotel. Gedung itu menjulang tinggi dengan lampu-lampu kristal yang berkilauan di lobi. Di papan pengumuman digital di depan pintu masuk, terpampang foto Raka dan Bella yang sedang tersenyum bahagia dengan tulisan besar. "Happy Wedding Raka Bella Grand Ballroom, 2ND Floor." Hana membaca tulisan itu dengan rahang mengeras. "Selamat menikmati momen terakhirmu tersenyum, Mas," gumam Hana. Pintu mobil terbuka. Valet hotel membungkuk hormat, mengira mereka tamu VIP. Sarah turun lebih dulu, memberi kode pada asistennya untuk menurunkan kursi roda Leo. Hana turun perlahan, langkahnya anggun namun berat. Ia berdiri tegak di depan lobi, angin malam menerbangkan ujung selendangnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan keberanian. "Ayo, Leo. Kita beri kejutan buat Papa," bisik Hana. Ia mendorong kursi roda Leo memasuki lobi hotel yang megah, diiringi tatapan penasaran para tamu lain. Langkah kaki Hana menggema di lantai marmer, tuk-tuk-tuk, seperti detak jam yang menghitung mundur menuju kehancuran sebuah pesta. Perang telah dimulai. Hotel Grand Emerald malam itu tampak seperti istana dalam dongeng. Lobi hotel yang luas dihiasi dengan pilar-pilar marmer yang menjulang tinggi, memantulkan cahaya dari lampu gantung kristal raksasa yang menggantung di langit-langit. Aroma lili dan mawar segar tercium di udara, menyambut siapapun yang melangkah masuk. Kontras sekali dengan udara di luar yang dingin dan berbau aspal basah, atau udara di rumah Hana yang berbau obat-obatan. Suara dentingan piano live terdengar lembut dari sudut lobi, memainkan lagu-lagu romantis klasik. Tamu-tamu berpakaian mewah berlalu lalang, wanita dengan gaun malam berkilauan, pria dengan setelan jas mahal. Semuanya tampak sempurna. Semuanya tampak bahagia. Di tengah kesempurnaan artifisial itu, kehadiran Hana seperti noda tinta di atas kertas putih. Hana mendorong kursi roda Leo dengan langkah mantap, namun setiap pasang mata yang ia lewati menatapnya dengan aneh. Seorang wanita hamil tua dengan gaun sederhana namun berwibawa, mendorong seorang anak kecil berwajah pucat dengan selang oksigen di hidungnya. Bukan pemandangan yang biasa dilihat di hotel bintang 5. "Permisi, Bu." Seorang petugas keamanan berseragam safari menghadang langkah Hana di dekat lift. Tatapannya sopan namun menyelidik, menyapu penampilan Hana dari atas ke bawah. "Maaf, acara di ballroom khusus untuk tamu undangan. Ibu mau kemana?" Hana berhenti. Ia menatap petugas itu lurus di mata. Tangannya mencengkeram pegangan kursi roda Leo lebih erat. Sebelum Hana sempat menjawab, Sarah muncul dari belakang. "Dia bersama saya," ucap Sarah tegas, sambil menunjukkan kartu nama dan ID Pradi, Perhimpunan Advokat Indonesia, miliknya. "Kami tamu VVIP dari pihak keluarga mempelai pria. Ada masalah?" Aura intimidasi yang dipancarkan Sarah membuat petugas keamanan itu ciut. "Oh, maaf, Bu. Silakan. Lift sebelah kanan menuju lantai 2. Hana mengangguk kecil pada Sarah. "Terima kasih, Sar." "Simpan terima kasihmu. Kita belum mulai," bisik Sarah. Pintu lift terbuka. Mereka masuk. Di dalam lift yang berdinding kaca itu, Hana bisa melihat pantulan dirinya. Ia terlihat lelah,
Tapi matanya menyala. Di bawah pantulan cahaya lift, ia melihat Leo yang tampak gugup. Leo takut, "Ma?" tanya Hana lembut. Leo menggeleng pelan, meski tangannya gemetar memegang boneka beruangnya. Leo nggak takut kalau sama Mama. Ting! Pintu lift terbuka di lantai 2. Suara musik yang lebih keras langsung menyambut mereka. Lagu Marior Daugter sedang dinyanyikan oleh penyanyi terkenal di atas panggung yang jauh di sana. Hana melangkah keluar. Pemandangan di depannya membuat napasnya tercekat sesaat. Grand Ballroom itu disulap menjadi taman bunga musim semi. Ribuan bunga mawar putih dan baby bread menghiasi setiap sudut. Karpet merah tebal terbentang dari pintu masuk hingga ke pelaminan. Di sisi kanan dan kiri, meja-meja bundar dengan taplak satin emas dipenuhi makanan mewah yang tak terhitung jumlahnya. Ada menara gelas champagne, ada pondokan sushi, steak, dan dessert yang menggugah selera. Semua kemewahan ini dibayar dengan uang napas Leo. Hana merasakan perih yang luar biasa di ulu hatinya. Ia membayangkan bagaimana ia harus berhemat membeli beras, bagaimana ia harus menunda membeli susu hamil demi menabung uang itu. Dan sekarang, uang itu berubah menjadi bunga-bunga yang akan layu besok pagi, dan makanan yang akan dibuang ke tempat sampah. Mewah sekali, bisik Sarah dengan nada jijik. Biayanya pasti ratusan juta. Hana tidak menjawab. Ia fokus pada satu titik. Pelaminan. Di ujung sana, di atas panggung yang megah dengan latar belakang kastil buatan, berdiri sepasang pengantin. Raka, suaminya, ayah dari anak-anaknya. Pria yang pagi tadi berpamitan dengan baju dinas, pinjaman kantor, kini berdiri gagah dengan tuxedo hitam yang pas di badan, rambutnya ditata rapi dengan pomade, wajahnya berseri-seri penuh tawa saat menyalami tamu. Tidak ada jejak beban, tidak ada jejak rasa bersalah. Dan di sebelahnya, Bella. Wanita itu mengenakan gaun pengantin balgoun berwarna putih tulang yang sangat indah, bertabur kristal Swarovski. Mahkota kecil menghiasi kepalanya. Ia terlihat cantik, harus Hana akui. Muda, segar, dan modis. Sangat kontras dengan Hana yang merasa dirinya gembrot dan tua. Mereka tertawa. Mereka berbisik mesra. Raka bahkan sempat mencuri ciuman di pipi Bella, membuat tamu-tamu bersorak menggoda. Hana merasakan darahnya mendidih. Bukan karena cemburu. Rasa cemburu itu sudah mati. Ini adalah rasa marah karena ketidakadilan. "Siap, Han?" tanya Sarah, memberi sinyal pada asistennya yang sudah menyalakan kamera video untuk merekam live. "Lebih dari siap," jawab Hana. Hana mulai mendorong kursi roda Leo memasuki ballroom. Awalnya, tidak ada yang menyadari kehadirannya. Tamu-tamu sibuk makan dan mengobrol. Suara musik masih mengalun merdu. Namun, perlahan-lahan, keanehan mulai terjadi. Tamu-tamu yang berdiri di dekat pintu masuk mulai menoleh. Mereka melihat Hana. Mereka melihat Leo. Bisik-bisik mulai terdengar seperti dengungan lebah. "Siapa itu? Kok ada orang sakit dibawa ke pesta? Itu istri siapa? Kasihan banget hamil besar dorong kursi roda." Hana terus berjalan. Ia tidak menoleh ke kanan atau kiri. Tatapannya terkunci lurus ke pelaminan. Ia berjalan di atas karpet merah, jalur yang seharusnya hanya dilalui pengantin. Langkahnya pelan namun pasti. Roda kursi roda Leo berdecit pelan di atas karpet tebal, sebuah suara yang ganjil di tengah pesta yang gemerlap. Semakin Hana melangkah ke tengah ruangan, semakin banyak orang yang sadar. Kerumunan tamu mulai membelah, memberi jalan bagi Hana seolah ia adalah Nabi Musa yang membelah Laut Merah. Tapi bukan karena mukjizat, melainkan karena kebingungan dan rasa ingin tahu yang mendalam. Jarak ke pelaminan masih 10 meter. Di atas panggung, Raka masih belum sadar. Ia sedang tertawa menanggapi candaan seorang tamu VIP. Namun, Bella, yang posisinya menghadap ke depan, tiba-tiba berhenti tersenyum. Matanya membelalak. Wajahnya yang penuh makeup tebal itu perlahan memucat. Bella menyenggol lengan Raka keras-keras. Mas Raka? Apa sih, sayang?" "Sebentar," Raka masih tertawa. "Lihat itu," desis Bella, suaranya bergetar. Raka menoleh. Waktu seolah berhenti. Musik seolah senyap. Raka melihatnya.
Ia melihat wanita hamil dengan gaun biru dongker itu. Ia melihat anak laki-laki kurus di kursi roda itu. Gelas wine di tangan Raka terlepas. Prang! Bunyi pecahan gelas itu terdengar nyaring karena kebetulan musik baru saja berhenti untuk jeda lagu. Cairan merah tumpah mengotori lantai panggung yang putih bersih, seperti darah. Wajah Raka berubah menjadi seputih kertas. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya memancarkan teror murni. Ia seperti melihat hantu di siang bolong. Hana berhenti tepat di depan tangga panggung. Jarak mereka kini hanya terpisah 5 anak tangga. Seluruh ruangan hening. Hening yang mencekam. Ratusan pasang mata kini tertuju pada drama yang sedang berlangsung. Orang tua Bella, yang duduk di meja VIP depan panggung, berdiri dengan wajah bingung. Raka? Siapa wanita itu? Tanya ayah Bella, suaranya terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Raka tidak bisa menjawab. Tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah dipaku ke lantai. Hana mendongak, menatap suaminya yang berdiri di atas sana. Dulu, ia selalu merasa rendah diri di hadapan Raka. Ia selalu merasa kecil, tapi malam ini, meski Raka berdiri di tempat yang lebih tinggi, Hana merasa dialah raksasanya. Hana tersenyum. Senyum yang sangat manis, namun membekukan darah siapapun yang melihatnya. Halo, Mas, sapa Hana. Suaranya tidak keras, tapi cukup jelas terdengar karena Sarah dengan sigap menyodorkan mikrofon wireless yang ia rampas dari meja operator suara di dekat panggung. Suara Hana menggema melalui speaker ke seluruh penjuru ruangan. Maaf aku datang terlambat. Tadi agak susah mencari taksi yang mau mengangkut kursi roda dan tabung oksigen. Lanjut Hana dengan nada santai yang mengerikan. Raka mundur selangkah, hampir tersandung gaun Bella. Hana? Kak? Kenapa, Mas? Kak? Hana terkekeh pelan. Bukannya harusnya kamu senang? Istrimu datang. Anakmu datang. Lihat, Leo pakai baju bagus loh, Mas. Dia mau lihat papanya yang katanya, dinas luar kota. Mas? Siapa dia? Teriak Bella histeris, menarik lengan Raka. Kamu bilang istrimu sudah mati. Kamu bilang anakmu ikut neneknya. Gumam kaget membahana di antara para tamu. Istri? Masih hidup? Hana menatap Bella dengan tatapan kasihan. Oh, jadi aku sudah dimatikan? Sayang sekali, Mbak Bella. Saya masih sangat hidup, dan bayi di perut saya ini. Hana mengelus perutnya, juga sangat hidup. Anak dari almarhumah istri Mas Raka. Raka akhirnya menemukan suaranya. Ia berteriak panik, keringat dingin membasahi keningnya. Security, usir wanita gila ini. Dia orang gila. Aku tidak kenal dia. Hana tertawa. Tawanya terdengar miris. Orang gila? Ya, mungkin aku gila, Mas. Gila karena percaya padamu selama 7 tahun. Gila karena membiarkanmu mencuri uang operasi anakmu sendiri demi pesta sampah ini. Hana melempar tumpukan kertas yang ia bawa ke udara. Kertas-kertas itu berhamburan jatuh di sekitar panggung. Itu adalah print out bukti transfer, bukti chat, dan foto-foto Leo yang sedang dirawat. Tamu-tamu yang berada di dekat panggung memungut kertas-kertas itu. Wajah mereka berubah jijik saat membacanya. Ya Tuhan, uang operasi anak sakit dipakai nikah? Bisik seorang ibu-ibu dengan nada ngeri. Raka? Ayah Bella memegang dadanya, tampak syok berat. Hana maju selangkah lagi, menaiki anak tangga pertama. Kau ingin pesta, kan, Mas? Kau ingin jadi raja sehari? Hana menatap Raka dengan tatapan mematikan. Selamat. Hari ini kau akan jadi raja. Raja dari segala kebohongan dan kehancuran. Raka terpojok. Ia tidak bisa lari kemanapun. Istananya sedang runtuh, dan Hana adalah gempa buminya. Sarah, nyalakan layarnya, perintah Hana dingin. Di belakang panggung, layar besar yang tadinya menampilkan foto prewedding romantis Raka dan Bella, tiba-tiba berubah. Video CCTV rumah Hana muncul, memperlihatkan Raka yang menyeret koper sambil tersenyum licik, lalu adegan beralih ke foto kondisi Leo yang terbaring lemah dengan selang di hidung. Hana sudah siap untuk babak terakhir. Layar LED raksasa di belakang pelaminan berkedip.
Gambar romantis Raka dan Bella yang sedang bergandengan tangan di pantai lenyap, digantikan oleh sebuah rekaman video hitam putih yang kasar namun jelas. Suara desahan kaget terdengar serentak dari ratusan tamu undangan. Di layar, terpampang rekaman CCTV ruang tamu rumah Hana. Tanggal yang tertera di pojok kiri atas adalah 2 hari yang lalu. Terlihat jelas sosok Raka sedang menyeret koper besar dengan wajah berseri-seri. Ia berhenti di depan cermin, merapikan jas mahalnya, jas yang sama yang ia kenakan saat ini di pelaminan, sambil tersenyum licik. Suara rekaman itu pun terdengar jernih melalui speaker ballroom yang kualitasnya luar biasa. Akhirnya bebas dari rumah neraka ini. Selamat tinggal, anak penyakitan. Selamat tinggal, istri gembrot. Gue mau hidup enak. Suara Raka di video itu menggema, memantul di dinding-dinding mewah ballroom, menelanjangi kepalsuan yang baru saja ia bangun. Lalu, adegan di layar berganti. Kali ini bukan CCTV, tapi video rekaman ponsel yang diambil Hana beberapa jam yang lalu. Video Leo yang sedang sesak napas, dadanya naik turun dengan cepat, wajahnya biru, sementara ia memegang foto ayahnya. Papa, Leo sakit? Papa pulang dong. Suara lirih Leo di video itu menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Keheningan di dalam ruangan itu bukan lagi sunyi, tapi mati. Tidak ada denting gelas, tidak ada suara sendok garpu. Bahkan pelayan catering pun berhenti menuangkan minuman. Semua mata tertuju pada layar, lalu beralih menatap Raka dengan tatapan yang berubah drastis, dari kekaguman menjadi kejijikan yang mendalam. Raka mundur hingga punggungnya menabrak dekorasi bunga. Wajahnya bukan lagi pucat, tapi abu-abu seperti mayat. Rahasianya, kejahatannya, kekejamannya, kini terpampang telanjang di hadapan ratusan orang, termasuk bos-bos besar, kolega bisnis, dan keluarga istri barunya. Matikan layarnya. Siapa yang izinkan video itu diputar? Teriak Raka histeris, suaranya pecah karena panik. Ia menunjuk-nunjuk ke arah operator di balkon atas, tapi operator itu diam saja, seolah terpaku oleh kengerian yang ia lihat sendiri. Hana masih memegang mikrofon. Ia berdiri tegak di tengah panggung, seperti hakim yang sedang membacakan vonis mati. Kenapa harus dimatikan, Mas? Tanya Hana lembut, namun suaranya tajam menusuk. Bukankah ini pestamu? Bukankah kau ingin semua orang tahu betapa hebatnya dirimu? Nah, sekarang mereka tahu. Mereka tahu kau adalah pria hebat yang bisa berpesta pora di atas penderitaan anak kandungnya sendiri. Hana menoleh ke arah orang tua Bella. Ayah Bella, seorang pengusaha terpandang, kini berdiri dengan tubuh gemetar. Wajahnya merah padam, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Ibu Bella sudah terduduk lemas di kursinya, menangis sambil menutup wajah karena malu. Pak, Bu, sapa Hana sopan. Maafkan saya merusak acara ini. Tapi saya pikir, sebagai orang tua, Bapak dan Ibu berhak tahu siapa laki-laki yang menikahi putri Anda. Laki-laki yang mengaku duda kaya raya, padahal sertifikat rumah yang dia janjikan pada putri Anda. Hana mengeluarkan map dari tas yang dibawa Sarah. Ia mengangkat tinggi-tinggi salinan sertifikat tanah. Adalah milik saya. Warisan ayah saya. Dan mobil yang dia pakai untuk melamar putri Anda. Hana melempar kunci cadangan mobil CR-V ke lantai, tepat di depan kaki Bella. Itu mobil saya. Dibeli dengan uang pesangon saya. Bella menatap kunci mobil itu, lalu menatap Raka. Air matanya sudah melunturkan maskaranya, membuat wajah cantiknya terlihat mengerikan. Mas Raka? Suara Bella bergetar hebat. Kamu bilang istrimu selingkuh dan meninggalkanmu. Kamu bilang rumah itu hasil kerjamu. Kamu bilang mobil itu hadiah dari kantormu. Dia bohong, Bel. Jangan percaya. Raka mencoba memegang tangan Bella, tapi Bella menepisnya kasar. Jangan sentuh aku, jerit Bella. Pembohong. Penipu. Ayah Bella tidak tahan lagi. Ia melompati meja VIP, menerobos naik ke atas panggung dengan langkah lebar yang penuh amarah. Tanpa aba-aba, tangannya melayang. Plak! Tamparan keras mendarat di pipi Raka. Begitu kerasnya hingga Raka terhuyung dan jatuh tersungkur di dekat kaki Hana. Sudut bibir Raka pecah, darah segar mengalir. Bajingan kau, bentak ayah Bella. Suaranya menggelegar tanpa perlu mikrofon.
Kau tipu anak saya. Kau tipu keluarga saya. Kau bilang kau pengusaha sukses, ternyata kau maling. Maling uang anak sakit. Raka memegangi pipinya yang panas. Ia menatap ayah mertuanya dengan tatapan memelas. Pak, dengarkan saya dulu, ini salah paham? Salah paham apa? Ayah Bella menendang kaki Raka. Itu buktinya jelas. Video itu. Suara itu. Kau sebut anakmu sendiri, anak penyakitan? Kau manusia atau iblis? Tamu undangan mulai riuh. Cemoohan terdengar di mana-mana. Gila ya, gak punya hati. Usir aja itu cowok. Kasihan banget istrinya yang hamil. Hana menatap Raka yang tersungkur di bawah kakinya. Pemandangan itu seharusnya memuaskan, tapi Hana justru merasa hampa. Laki-laki yang dulu ia cintai, yang dulu ia banggakan, kini tak lebih dari seonggok sampah yang menyedihkan. Hana berjongkok sedikit, mendekatkan wajahnya pada Raka. Ia tidak takut lagi. Masih mau menyangkal, Mas? Bisik Hana. Masih mau bilang aku beban? Lihat sekelilingmu. Lihat siapa yang jadi beban sekarang. Lihat siapa yang bikin malu. Raka mendongak, menatap Hana dengan mata yang menyalang penuh kebencian. Rasa malunya telah berubah menjadi amarah buta. Ia merasa disudutkan, dipermalukan, dan dihancurkan. Dan baginya, ini semua salah Hana. Dasar wanita ular, desis Raka. Tiba-tiba ia bangkit dan menerjang Hana. Kau hancurkan hidupku. Mati kau. Tamu-tamu berteriak ngeri. Bella menjerit. Sarah yang berada di bawah panggung berlari naik, tapi jaraknya terlalu jauh. Namun, sebelum tangan Raka sempat menyentuh Hana, sebuah tongkat kruk melayang dan memukul punggung Raka. Buk! Raka mengerang kesakitan dan menoleh. Itu Leo. Bocah 6 tahun itu entah bagaimana caranya telah turun dari kursi rodanya. Dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya, ia melemparkan tongkat bantu jalannya ke arah ayahnya demi melindungi ibunya. Tubuh kecilnya gemetar hebat, selang oksigennya nyaris terlepas, tapi matanya menatap Raka dengan keberanian yang luar biasa. Jangan, cicit Leo, suaranya timbul tenggelam di antara napasnya yang sesak. Hana langsung memeluk Leo, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Leo, ya Allah, nak. Pemandangan itu menjadi paku terakhir di peti mati reputasi Raka. Seorang ayah yang hendak memukul istri hamilnya, dihentikan oleh anaknya yang sekarat. 2 orang petugas keamanan hotel yang bertubuh kekar segera naik ke panggung dan meringkus Raka. Mereka memiting lengan Raka ke belakang, memaksanya berlutut. Lepaskan. Lepaskan aku. Ini istriku. Aku berhak mendidiknya. Raka meronta-ronta seperti orang gila. Hana berdiri kembali, sambil tetap memeluk Leo di sisi tubuhnya. Ia merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Ia mengambil napas panjang, menenangkan detak jantungnya. Lalu ia kembali mengangkat mikrofon. Kau tidak berhak mendidik siapapun, Raka, ucap Hana tenang. Seorang pendidik harus punya moral. Dan kau bahkan tidak punya hati nurani. Hana menoleh ke arah tamu undangan. Ia melihat wajah-wajah yang menatapnya dengan simpati, kasihan, dan kekaguman. Bapak-bapak, ibu-ibu, kata Hana, terima kasih sudah menyaksikan drama rumah tangga kami. Maaf jika selera makan Anda jadi hilang. Tapi saya butuh saksi. Saya butuh dunia tahu bahwa hari ini, detik ini, saya, Hana, menyatakan talak pada laki-laki ini. Hana menunjuk Raka. Saya kembalikan dia kepada orang tuanya. Oh maaf, orang tuanya sudah meninggal karena malu punya anak seperti dia. Jadi saya kembalikan dia ke jalanan. Karena disitulah tempat sampah seharusnya berada. Hana berbalik menghadap Bella yang masih menangis sesenggukan di lantai. Dan untuk kamu, Bella, kata Hana. Bella mendongak, matanya bengkak. Ada ketakutan di matanya saat menatap Hana. Jangan menangis, kata Hana dingin. Anggap saja ini pelajaran mahal. 75 juta mungkin harga yang pantas untuk menyelamatkan masa depanmu dari laki-laki parasit ini. Kamu masih muda, masih cantik. Carilah laki-laki yang tahu arti tanggung jawab. Jangan cari sampah daur ulang. Bella terisak makin keras. Mbak Hana, maafkan aku nggak tahu.
Ketidaktahuan bukan alasan untuk mengambil hak orang lain, Dek. Tapi sudahlah. Urusan kita selesai. Urusanku denganmu hanya sebatas memberitahu bahwa laki-laki di sebelahmu itu palsu. Hana menatap Raka untuk terakhir kalinya. Uang 50 juta yang kau curi untuk pesta ini. Hana menunjuk dekorasi bunga di sekelilingnya. Aku anggap sedekah. Sedekah terakhirku untuk membuang sial. Tapi ingat, Raka, hukum dunia mungkin bisa kau hindari, tapi hukum Tuhan tidak akan pernah meleset. Setiap tetes air mata anakku, setiap hembusan napas sesaknya yang kau abaikan, akan kau bayar mahal. Sangat mahal. Hana, jangan pergi. Hana. Raka berteriak, air mata mulai mengalir di wajahnya. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata ketakutan karena sadar ia telah kehilangan segalanya. Aku minta maaf. Aku hilaf. Jangan tinggalkan aku. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Hana tidak menoleh. Ia menaruh mikrofon di atas meja akad nikah yang belum sempat dipakai. Ayo, Leo. Kita pulang. Kita makan bubur ayam enak di depan komplek. Mama traktir, ajak Hana lembut pada anaknya. Leo mengangguk lemah, namun ada senyum kecil di wajah pucatnya. Iya, Hana kembali mendudukkan Leo di kursi roda. Sarah segera membantu mendorongnya. Mereka berjalan menuruni panggung dengan kepala tegak. Di belakang mereka, kekacauan pecah. Ayah Bella kembali memukuli Raka. Ibu Bella pingsan. Tamu-tamu mulai berebut keluar sambil menggunjing. Pihak hotel kebingungan menagih sisa pembayaran catering yang ternyata belum lunas sepenuhnya. Hana berjalan membelah kerumunan tamu yang kini memberinya jalan dengan hormat. Tidak ada lagi tatapan jijik. Yang ada hanya tatapan segan pada seorang wanita yang baru saja memenangkan perangnya tanpa perlu mengotori tangannya dengan darah. Saat Hana sampai di pintu keluar ballroom, ia berpapasan dengan manajer hotel yang tampak panik. Bu Hana, bagaimana dengan tagihan kerusakan dan kekacauan ini? Tanya manajer itu gugup. Hana tersenyum manis. Tagihkan saja pada mempelai pria. Atau kalau dia tidak punya uang, mungkin mempelai wanita mau bayar. Saya cuma tamu tak diundang. Hana melangkah keluar, meninggalkan ballroom yang kini terasa panas dan sesak. Udara koridor hotel terasa lebih segar. Beban di pundaknya terasa terangkat setengah. Meski uangnya hilang, meski hatinya terluka, Hana merasa menang. Ia telah berhasil menyelamatkan harga dirinya dan anak-anaknya. Kau hebat, Han, bisik Sarah sambil merangkul bahu Hana saat mereka masuk ke dalam lift. Hana menyandar lelah ke dinding lift. Kakinya gemetar. Adrenalinnya mulai surut, digantikan oleh rasa lelah yang luar biasa. Belum selesai, Sar, gumam Hana sambil mengelus perutnya. Ini baru permulaan. Raka pasti tidak akan tinggal diam. Dia tipe orang yang akan menyalahkan orang lain atas kesalahannya. Kita harus siap. Tenang saja. Timku sudah merekam semuanya. Video itu sudah viral di akun gosip. Netizen Indonesia sedang bekerja sekarang. Besok pagi, Raka tidak akan bisa menampakkan wajahnya dimanapun, kata Sarah menenangkan. Hana menatap Leo yang tertidur di kursi roda karena kelelahan. Wajah damai anaknya adalah satu-satunya hal yang membuat Hana tetap waras. Maafkan Mama ya, Nak. Mama janji, setelah ini tidak ada lagi yang menyakiti kita, bisik Hana. Pintu lift terbuka di lobi. Di luar, hujan telah berhenti total. Langit malam bersih tanpa awan. Bintang-bintang bersinar terang, seolah merayakan kemenangan kecil Hana malam ini. Namun Hana tahu, badai sesungguhnya mungkin baru akan datang saat Raka yang terpojok dan kehilangan segalanya, datang menuntut balas. Tapi Hana tidak takut. Karena singa betina yang sudah terluka, akan jauh lebih mematikan daripada sebelumnya. 2 jam setelah kekacauan di Hotel Grand Emerald, suasana di ballroom mewah itu kini mirip seperti medan perang yang ditinggalkan pasukannya. Bunga-bunga mawar putih yang mahal kini berserakan di lantai, terinjak-injak oleh tamu yang berebut pulang. Gelas-gelas pecah belum sempat dibereskan. Di tengah kesunyian yang mencekam itu, Raka duduk termangu di tepi panggung pelaminan yang kini terasa seperti panggung penghakiman. Jas mahalnya kusut, dasinya miring, dan ada bekas darah kering di sudut bibirnya akibat tamparan keras ayah Bella. Di sebelahnya,
Bella duduk memeluk lutut. Gaun pengantinnya yang berekor panjang dan indah kini kotor terkena noda minuman dan debu lantai. Maskaranya luntur, membentuk garis hitam di pipinya yang sembab. Kita harus pergi dari sini, Mas, suara Bella serak, memecah keheningan. Manajer hotel tadi bilang kalau kita tidak segera melunasi sisa tagihan catering dan kerusakan, mereka akan panggil polisi. Raka mendengus kasar. Polisi, polisi, semua orang mengancamku dengan polisi. Hana sialan. Dia pikir dia siapa mempermalukan aku seperti ini. Bella menatap Raka dengan tatapan nanar. Tatapan memuja yang dulu selalu ia berikan pada Raka kini berganti menjadi keraguan dan ketakutan. Mas, apa yang dibilang Hana tadi benar? Rumah itu, mobil itu, bukan punya kamu. Raka tersentak. Ia menoleh menatap Bella dengan mata merah menyalang. Kamu lebih percaya perempuan gila itu daripada aku. Calon suamimu? Bukan calon lagi, Mas. Kita sudah menikah secara agama tadi pagi, jerit Bella frustrasi. Dan wajar aku tanya, dia bawa sertifikat, dia bawa BPKB. Kamu bawa apa? Cuma omong kosong. Diam, bentak Raka. Suaranya menggema di ruangan kosong. Itu semua taktik dia. Sertifikat itu pasti palsu. Rumah itu aku yang bangun. Uangku, keringatku. Dia cuma numpang nama karena tanahnya warisan bapaknya yang sudah mati. Tapi secara hukum, itu harta Gonogini. Harta bersama. Raka berdiri, mencoba merapikan jasnya dengan tangan gemetar. Ego laki-lakinya terluka parah, dan satu-satunya cara untuk menutupi rasa malu itu adalah dengan kemarahan dan penyangkalan. Ayo, ajak Raka kasar, menarik tangan Bella. Kita pulang ke rumahku. Kita buktikan kalau Hana cuma menggertak. Dia pasti sudah lari ketakutan ke rumah saudaranya setelah bikin onar di sini. Dia itu pengecut, Bella. Aku tahu betul sifatnya. Tapi, Mas, ayo. Raka menyeret Bella berjalan keluar. Mereka melewati lobi hotel dengan kepala tertunduk, menghindari tatapan sinis para staf hotel yang berbisik-bisik. Di parkiran, mobil Honda CR-V putih itu masih terparkir manis. Raka merogoh saku celananya, mencari kunci utama. Untungnya, kunci itu masih ada padanya. Hana hanya melempar kunci cadangan tadi. Lihat, kata Raka sambil menekan tombol unlock. Mobil berbunyi bip-bip. Kalau mobil ini punya dia, kenapa kuncinya masih di aku? Hana itu cuma drama queen. Bella sedikit lega melihat mobil itu masih bisa dibuka. Ia masuk ke dalam mobil dengan perasaan campur aduk. Ia ingin percaya pada Raka. Ia sudah menyerahkan segalanya untuk pria ini, menentang orang tuanya, meninggalkan pacarnya yang dulu, bahkan memberikan tabungannya untuk DP gedung ini karena Raka bilang uangnya sedang tertahan di deposito. Raka menyalakan mesin. Kita pulang Ke istana kita. Mobil melaju membelah jalanan malam Jakarta yang mulai sepi. Sepanjang perjalanan, Raka terus mengoceh, memaki-maki Hana, bersumpah serapah akan membalas dendam. Bella hanya diam, menatap keluar jendela. Hatinya tidak tenang. Bayangan video Leo yang sesak napas terus berputar di kepalanya. Apa aku jahat? Batin Bella. Aku merebut ayah dari anak yang sakit parah. 30 menit kemudian, mobil memasuki komplek perumahan elit tempat Hana tinggal. Raka tersenyum sinis saat melihat pos satpam. Lihat, satpam saja hormat sama aku. Itu tandanya aku yang punya kuasa di sini, kata Raka bangga, padahal satpam yang sedang mengantuk itu bahkan tidak melihat siapa yang lewat. Mobil berbelok ke jalan depan rumah. Dari kejauhan, rumah itu tampak gelap gulita. Tidak ada lampu teras yang menyala. Tuh kan, gelap. Pasti dia kabur, cemoh Raka. Ia menghentikan mobil di depan pagar besi yang menjulang tinggi. Raka turun dari mobil dengan percaya diri, diikuti Bella yang berjalan tertatih-tatih karena heelsnya yang tinggi dan kakinya yang lecet. Selamat datang di rumah kita, sayang, kata Raka sambil merentangkan tangan ke arah rumah mewah berlantai 2 itu. Namun, senyum Raka memudar saat ia mencoba mendorong gerbang. Terkunci. Loh? Raka mengerutkan kening. Ia merogoh saku, mengambil kunci gembok yang selalu ia bawa. Ia mencoba memasukkannya ke lubang gembok. Tidak masuk. Raka mencoba lagi. Tetap tidak bisa.
Ia menyalakan senter dari ponselnya dan menyorot gembok itu. Matanya membelalak. Gembok itu baru. Gembok besar berbahan baja hitam yang terlihat sangat kokoh, berbeda dengan gembok lama yang berwarna perak. Sialan, umpat Raka. Dia ganti gemboknya. Mas, kok dikunci? Tanya Bella cemas. Katanya dia kabur. Dia pasti sengaja mau ngerjain kita. Raka mulai emosi. Ia mengguncang-guncang pagar besi itu dengan keras. Klang, klang, klang. Suara besi beradu memecah keheningan malam. Buka, teriak Raka. Jangan main-main ya. Aku tahu kamu di dalam. Buka atau aku dobra? Tidak ada jawaban. Rumah itu tetap gelap dan sunyi. Raka semakin kalap. Ia menendang pagar itu sekuat tenaga. Hana, keluar kamu wanita sialan. Ini rumahku. Kau tidak punya hak mengunciku di luar. Tiba-tiba, lampu sorot yang sangat terang menyala dari arah taman depan, menyorot tepat ke wajah Raka dan Bella. Mereka berdua silau dan menutup mata dengan lengan. Pintu utama rumah terbuka perlahan. Dari balik pintu, keluarlah sosok Hana. Ia tidak lagi mengenakan gaun pestanya. Ia kini memakai gamis rumahan yang sederhana namun bersih, dengan kerudung instan yang menutupi kepalanya. Wajahnya tenang, sangat tenang. Tidak ada jejak ketakutan yang diharapkan Raka. Hana tidak sendirian. Di sisi kanan dan kirinya berdiri dua orang petugas keamanan berseragam hitam-hitam, bukan satpam komplek, tapi bodyguard swasta yang disewa Sarah. Dan tentu saja, Sarah sang pengacara berdiri di sana dengan map di tangannya, tersenyum miring. Berisik sekali, ucap Hana datar. Suaranya terdengar jelas di tengah keheningan malam. Ada maling yang mau masuk. Maling? Raka berteriak, matanya melotot. Aku suamimu, pemilik rumah ini. Buka gerbangnya sekarang. Aku mau bawa istriku masuk. Hana tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat meremehkan. Suami? Hana menggeleng pelan. Suami macam apa yang menelantarkan anak istri demi selingkuhan, lalu pulang-pulang minta dilayani? Dan, istri? Hana menatap Bella yang berdiri gemetar di belakang Raka. Maaf, di rumah ini hanya ada satu nyonya. Dan itu saya. Pelakor dilarang masuk. Jaga mulutmu. Raka mencoba memanjat pagar, tapi salah satu bodyguard di dalam melangkah maju sambil memegang tongkat pemukul, menatap Raka dengan tatapan mengintimidasi. Raka ciut dan turun kembali. Dengar baik-baik, Raka, kata Sarah, melangkah maju menggantikan Hana. Sesuai pasal 46 UU Perkawinan dan bukti kepemilikan aset yang sah, klien saya, Ibu Hana, memiliki hak penuh atas properti ini. Tanah ini warisan orang tua Ibu Hana. Bangunan ini didirikan dengan dana pribadi Ibu Hana sebelum menikah. Anda tidak punya sepeser pun saham di sini. Bohong, potong Raka. Gajiku tiap bulan buat bayar listrik, buat beli perabotan. Sofa itu aku yang beli. TV itu aku yang beli. Oh, ya? Sarah membuka mapnya. Mari kita hitung. Gaji Anda 10 juta per bulan. Biaya hidup Anda, cicilan motor sport Anda, rokok Anda, dan biaya operasional, perselingkuhan Anda totalnya rata-rata 11 juta per bulan. Anda minus, Pak Raka. Anda disubsidi oleh istri Anda selama ini. Jadi, uang mana yang Anda pakai buat beli sofa? Oh, sofa kredit yang baru lunas bulan lalu itu? Itu pun yang bayar cicilan terakhirnya Bu Hana karena Anda bilang, lupa transfer. Wajah Raka memerah padam. Ia mati kutu. Semua aib finansialnya dibongkar habis-habisan di depan Bella. Bella menatap Raka dengan tatapan tidak percaya. Mas, jadi selama ini kamu numpang hidup. Jangan dengerin dia, Bel. Itu akal-akalan pengacara. Raka mengelak panik. Sarah melanjutkan, dan satu lagi, mobil yang Anda bawa itu. Sarah menunjuk si RV putih di belakang Raka. Itu aset pranikah Ibu Hana. BPKB atas nama Hana Pertiwi. Anda membawanya tanpa izin pemilik sah. Itu bisa dikategorikan penggelapan aset atau pencurian. Ini mobilku. Aku yang pakai tiap hari ke kantor. Pakai bukan berarti punya, Mas, sahut Hana tajam. Sama seperti kamu pakai baju dinas kantor. Itu inventaris.
Dan sekarang, pemiliknya mau mengambilnya kembali. Hana memberi kode pada salah satu bodyguard. Pria tegap itu membuka gerbang kecil, berjalan keluar dengan langkah tegap menghampiri Raka. Kunci mobilnya, Pak, pinta bodyguard itu dengan suara berat. Enggak, enak. Raka mundur, menyembunyikan kunci di belakang punggungnya. Langkahi dulu mayatku. Oke, jawab bodyguard itu santai. Ia mencengkeram kerah jas Raka dengan satu tangan, mengangkat tubuh kurus Raka sedikit dari tanah. Jangan paksa saya pakai kekerasan, Pak. Nanti jas sewaan Bapak rusak. Raka megap-megap. Nyalinya langsung ciut. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan kunci mobil itu. Bodyguard itu mengambil kunci, lalu menunjuk ke arah tumpukan koper yang basah di pinggir selokan. Barang-barang Bapak sudah kami keluarkan. Silakan dibawa. Jangan ada yang tertinggal, karena besok pagi truk sampah akan datang. Raka dilepaskan. Ia jatuh terduduk di aspal yang basah. Hujan gerimis mulai turun lagi, menambah dramatis penderitaannya. Bella menjerit histeris. Mas, mobilnya diambil. Terus kita pulang naik apa? Tas-tasku ada di dalam mobil. Silakan ambil tas Anda, Mbak Bella. Tapi mobilnya tetap di sini, kata Hana. Bella berlari ke mobil, mengeluarkan tas-tas brandednya, yang entah asli atau palsu, dengan panik. Ia berdiri di pinggir jalan dengan gaun pengantin yang kotor, memegang tas di tangan kanan dan kiri, kehujanan. Pemandangan yang sangat menyedihkan. Raka bangkit berdiri, menatap Hana dari balik jeruji pagar besi. Tatapannya penuh kebencian dan dendam. Tega kamu, Han, desis Raka. Kamu usir aku seperti anjing. Kamu lupa siapa aku? Aku imam kamu. Imam? Hana tertawa miris. Air matanya menetes satu, tapi segera tersapu hujan. Imam itu melindungi, Mas. Bukan mencuri. Imam itu memuliakan, bukan menghina. Kamu bukan imam. Kamu cuma benalu yang lupa diri. Hana menatap tumpukan koper Raka. Bawa bajumu. Bawa barang-barangmu. Dan bawa perempuan itu. Pergilah sejauh mungkin dari hidupku dan anak-anakku. Mulai detik ini, pintu rumah ini haram buat kamu injak. Kamu akan menyesal, Hana, teriak Raka. Tanpa aku, kamu janda. Janda anak dua. Siapa yang mau sama kamu? Lebih baik jadi janda terhormat daripada jadi istri yang diperbudak suami durhaka, balas Hana mantap. Sarah, tutup gerbangnya, perintah Hana. Aku mau istirahat. Kasihan baby di perut kedinginan. Sarah mengangguk. Siap, bos. Pintu utama rumah ditutup. Lampu sorot dimatikan. Kegelapan kembali menyelimuti halaman rumah. Di luar pagar, Raka dan Bella berdiri basah kuyup di bawah hujan yang semakin deras. Mobil CR-V sudah dibawa masuk oleh bodyguard dan diparkir di garasi. Raka menendang kopernya dengan frustrasi. Mas Ding? Rintih Bella, giginya gemerutuk. Kita tidur di mana malam ini? Raka menatap sekeliling. Tetangga-tetangga mulai mengintip dari balik tirai jendela mereka. Rasa malunya sudah tidak tertolong lagi. Kita ke kontrakanmu dulu, gumam Raka lemas. Kontrakan? Itu sempit, Mas. Dan bau. Katanya kita mau tinggal di sini, protes Bella. Diam atau aku tinggal kamu di sini, bentak Raka. Ia menyeret dua koper besarnya yang berat. Roda koper itu bergemuruh di aspal basah, suara kekalahan yang nyata. Malam itu, pengantin baru itu berjalan kaki menyeret koper di tengah hujan, mencari taksi yang tak kunjung lewat. Tidak ada bulan madu. Tidak ada malam pertama yang indah. Yang ada hanya dingin, lapar, dan bayang-bayang kehancuran yang baru saja dimulai. Dan di dalam rumah yang hangat, Hana memeluk Leo yang sudah tertidur lelap. Kita aman sekarang, nak, bisik Hana. Rumah ini sekarang 100% milik kita. Tidak ada lagi benalu. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Hana tidur dengan perasaan lega yang luar biasa. Beban berat di dadanya telah hilang, digantikan oleh kekuatan baru. Kekuatan seorang ibu yang berhasil melindungi sarangnya dari pemangsa. Sinar matahari pagi yang terik menerobos masuk melalui celah-celah ventilasi kayu yang rapuh, jatuh tepat di wajah Raka yang lengket oleh keringat.
Ia terbangun dengan kepala yang berdenyut hebat. Bukan karena alkohol, tapi karena kurang tidur dan beban pikiran yang menumpuk. Raka membuka mata, berharap pemandangan di depannya adalah langit-langit kamarnya yang ber-AC dan nyaman di rumah Hana. Namun, realita menghantamnya dengan keras. Langit-langit di atasnya penuh dengan bercak jamur. Dindingnya berwarna hijau kusam yang catnya mengelupas. Suara bising knalpot motor dan teriakan pedagang sayur dari gang sempit di luar terdengar memekakkan telinga. Ini kontrakan Bella. Sebuah kamar petak berukuran 3x4 meter yang terletak di daerah padat penduduk. Toiletnya ada di luar, berbagi dengan penghuni lain. Baunya campuran antara bau got, sampah basah, dan masakan tetangga yang menyengat. Mas, renget Bella di sebelahnya. Wanita itu tidur meringkuk di atas kasur busa tipis yang diletakkan langsung di lantai. Makeup pengantinnya semalam belum sepenuhnya bersih, membuat wajahnya terlihat berantakan seperti lukisan abstrak yang rusak. Raka bangun dan duduk. Punggungnya sakit semua. Tahan, Bel. Nanti Mas belikan kipas angin. Kipas angin? Bella bangun mendadak, matanya melotot. Aku butuh AC, Mas. Kulitku bisa rusak kalau tidur di tempat begini. Katanya kita mau tinggal di rumah mewahmu. Mana janji kamu? Raka memijat pelipisnya. Pagi-pagi sudah disuguhi amarah. Sabar, Bel. Ini sementara. Aku akan urus semuanya. Hana pasti cuma menggertak. Raka meraih ponselnya yang tergeletak di lantai. Ia ingin mengecek email kantor, memastikan jadwal meeting hari ini. Namun, begitu ia menyalakan data seluler, ponselnya bergetar tak henti-henti. Ratusan notifikasi masuk secara bersamaan, membuat ponselnya ngeleng. WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok. Semuanya penuh. Raka membuka salah satu notifikasi Instagram. Matanya membelalak ngeri. Sebuah akun gosip terkenal memposting video Hana yang melabraknya di pernikahan semalam. Judulnya provokatif. Suami tega curi uang operasi anak demi nikah sama pelakor. Istri sah hamil besar labrak di pelaminan. Karma Israel pelakor kena batunya. Video itu sudah ditonton 5 juta kali hanya dalam waktu 8 jam. Kolom komentarnya penuh dengan caci maki. Gila sih, mukanya doang ganteng tapi kelakuan kayak setan. Itu anaknya sakit parah tega banget bapaknya. Pelakornya juga gak tahu malu, udah dilabrak masih sok kecakepan. Spill akun IG lakinya dong. Kita silaturahmi. Darah Raka berdesir. Jantungnya berpacu cepat. Mampus? Kenapa, Mas? Tanya Bella, ikut melihat layar ponsel Raka. Bella menjerit histeris saat melihat fotonya sendiri menjadi meme di internet dengan tulisan, definisi cantik tapi hasil nyolong duit anak yatim piatu. Akunku diserang netizen, Mas. DM-ku penuh makian. Teman-teman arisanku pada nanya semua. Aku malu, Mas. Aku malu. Bella melempar bantal ke arah Raka. Diam, Bella. Aku juga pusing, bentak Raka. Tiba-tiba, panggilan masuk dari nomor kantor. Pak Haryo, HRD Manager. Raka menelan ludah. Ia mengangkat telepon dengan tangan gemetar. Halo, Pak Haryo? Selamat pagi, Pak. Raka, suara Pak Haryo terdengar dingin dan datar. Kamu tidak perlu datang ke kantor hari ini. Atau besok. Atau kapanpun. Maksud Bapak? Perusahaan kita sedang dalam proses merger dengan investor asing. Citra perusahaan adalah segalanya. Dan pagi ini, email perusahaan dibanjiri komplain dari masyarakat yang melihat video viralmu. Mereka mengancam akan memboikot produk kita kalau masih mempekerjakan karyawan yang tidak bermoral seperti kamu. Pak, itu masalah pribadi saya. Jangan dicampur adukan dengan pekerjaan. Kinerja saya bagus kan, Pak? Raka memohon. Kinerja bagus tidak ada artinya kalau etikamu nol. Kamu melanggar klausul kontrak tentang menjaga nama baik perusahaan. Surat pemecatanmu sudah saya kirim via email. Tidak ada pesangon karena ini pelanggaran berat. Dan jangan coba-coba. Jadikan kantor sebagai referensi kerjamu ke depan. Kami tidak akan memberikan rekomendasi. Klik. Telepon ditutup. Raka menjatuhkan ponselnya. Hening. Ia dipecat.
Tanpa pesangon. Tanpa rekomendasi. Karir yang ia bangun selama 7 tahun, hancur dalam semalam hanya karena nafsu sesaatnya. Mas? Siapa telepon? Tanya Bella cemas, melihat wajah Raka yang pucat pasi. Aku dipecat, Bel, bisik Raka. Apa? Bella melompat bangun. Dipecat? Terus kita makan apa? Terus gimana bayar sisa tagihan hotel 25 juta? Gimana bayar cicilan panci, cicilan tas aku? Pikirin itu nanti. Yang penting sekarang kita harus bertahan hidup. Bertahan hidup gimana? Kamu nggak punya kerjaan. Uang tabunganmu udah habis buat pesta sialan itu. Bella mulai menangis, memukuli dada Raka. Kamu bohong sama aku. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu direktur. Ternyata kamu cuma karyawan biasa yang numpang hidup sama istri. Raka menepis tangan Bella kasar. Kamu juga sama aja. Kalau kamu nggak nuntut pesta mewah, aku nggak bakal nyuri uang Hana. Ini semua salah kamu. Salah aku? Kamu yang gatel. Kamu yang deketin aku. Pertengkaran pagi itu menjadi sarapan mereka. Di kontrakan sempit itu, tanpa AC, tanpa makanan enak, cinta yang katanya sefrekuensi, itu menguap begitu saja, digantikan oleh rasa lapar dan saling menyalahkan. Seminggu berlalu. Kehidupan Raka dan Bella benar-benar berubah 180 derajat. Raka mencoba melamar pekerjaan ke sana kemari. Ia mengirim ratusan CV ke berbagai perusahaan, mulai dari perusahaan besar hingga startup kecil. Namun, hasilnya nihil. Dunia HRD itu sempit. Berita tentang Raka sudah menyebar di grup-grup HRD. Belum lagi jejak digitalnya yang mengerikan. Begitu pewawancara mengetik nama Raka Adhitama di Google, yang muncul paling atas adalah video pelabrakan itu. Maaf, Pak Raka. Kualifikasi Bapak bagus, tapi value Bapak tidak sejalan dengan budaya kami. Begitu kata salah satu HRD yang masih berbaik hati memanggilnya wawancara sebelum mengusirnya halus. Sementara itu, kondisi keuangan mereka kritis. Bella, yang terbiasa hidup enak dari uang orang tuanya sebelum kabur, dan uang Raka, sama sekali tidak bisa diandalkan. Ia tidak bisa memasak, tidak mau mencuci baju karena takut kukunya rusak, dan kerjanya hanya mengeluh kepanasan. Mas, beras habis. Gas juga habis, kata Bella ketus saat Raka pulang dengan tangan hampa setelah seharian keliling cari kerja. Ya belilah. Masak aku terus yang mikir, bentak Raka. Ia melepas sepatunya yang solnya sudah mulai lepas. Kakinya lecet karena berjalan jauh demi menghemat ongkos. Pakai uang apa? Dompetku kosong. Gelang emasku udah kamu jual kemarin buat bayar utang hotel. Raka terduduk lemas di lantai. Perutnya perih menahan lapar. Ia teringat Hana. Dulu, saat ia pulang kerja, selelah apapun Hana, pasti selalu ada makanan hangat di meja. Hana akan menyambutnya dengan senyum, memijat kakinya, membuatkan teh manis. Tidak pernah Hana mengeluh soal uang, padahal Raka sering pelit memberikan jatah belanja. Hana selalu bisa mengatur segalanya. Sekarang, Raka baru sadar. Hana bukan hanya istri, dia adalah manajer kehidupan yang hebat. Dan Raka telah membuang berlian demi batu kali yang bahkan tidak berguna untuk mengganjal pintu. Aku lapar, Mas? Rengek Bella. Makan mie instan sana. Bosen mie terus. Rambutku rontok nih kurang gizi. Raka tidak tahan lagi. Ia keluar dari kontrakan, membanting pintu reot itu hingga engselnya hampir copot. Ia berjalan tanpa arah di pasar tradisional dekat kontrakan. Bau amis ikan dan sampah pasar menusuk hidungnya. Ia melihat orang-orang sibuk bekerja. Kuli panggul yang memikul karung beras, tukang parkir yang meniup peluit, pedagang asongan. Dulu, Raka jijik melihat mereka. Ia merasa dirinya kaum elit, pekerja kantoran berdasi. Tapi sekarang, ia bahkan lebih rendah dari mereka. Mereka punya pekerjaan halal. Raka, pengangguran dengan label pencuri uang anak. Bang, butuh kuli angkut enggak? Tanya Raka pada seorang juragan beras, menelan harga dirinya bulat-bulat. Juragan itu menatap Raka yang masih memakai kemeja kerja lusuh. Kuat emang? Badan kurus gitu? Kuat, Bang. Saya butuh duit buat makan, jawab Raka memelas. Ya udah,
Tuh angkutin 50 karung ke truk. Saya kasih 50.000. 50.000. Dulu itu cuma harga segelas kopi Raka di kafe. Sekarang, itu harga yang harus ia bayar dengan mematahkan punggungnya. Raka mulai mengangkat karung beras seberat 25 kilogram itu. Baru 5 karung, napasnya sudah hampir putus. Punggungnya serasa mau patah. Tangannya yang biasa memegang mouse komputer kini lecet dan berdarah. Tapi ia terus mengangkat. Bayangan perut lapar memaksanya. Saat istirahat sejenak, Raka duduk di pinggir trotoar, minum es teh plastik. Di seberang jalan, ada sebuah toko elektronik yang menyalakan TV etalase. Berita siang sedang tayang. Kisah inspiratif datang dari seorang ibu tunggal, Hana Pertiwi, yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Setelah videonya viral, donasi untuk anaknya, Leo, mengalir deras hingga bocah itu kini sudah menjalani operasi paru-paru pertamanya dengan sukses. Tidak hanya itu, Ibu Hana juga baru saja meluncurkan lini busana muslimahnya. Di layar TV, Raka melihat Hana. Wanita itu terlihat bersinar. Wajahnya segar, senyumnya merekah. Ia sedang diwawancarai wartawan, sambil memangku Leo yang pipinya mulai terlihat berisi. Alhamdulillah, ini semua berkat doa dan dukungan masyarakat. Saya hanya ingin membuktikan bahwa wanita bisa berdiri di atas kakinya sendiri, meski badai menerjang, ucap Hana di TV. Air mata Raka menetes jatuh ke dalam plastik es tehnya. Hana bangkit. Hana sukses. Hana bahagia. Tanpa dia. Justru karena tanpa dia, Hana bisa terbang tinggi. Raka sadar sekarang, selama ini dialah beban itu. Dialah penyakit yang menggerogoti hidup Hana. Mas, cepetan angkut lagi. Jangan ngelamun, teriak juragan beras. Raka buru-buru menghapus air matanya. Ia kembali memikul karung beras yang berat, seberat penyesalan yang kini menghimpit dadanya. Karma itu nyata, dan rasanya pahit sekali. Sementara Raka hancur, Hana bangkit. Setelah Raka pergi, aura negatif di rumah itu hilang. Rezeki Hana justru mengalir deras. Simpati publik membuatnya mendapatkan banyak bantuan untuk pengobatan Leo. Leo berhasil dioperasi dan kondisinya membaik pesat. Hana melahirkan anak keduanya dengan selamat, bayi perempuan yang cantik. Dengan sisa tabungan dan modal dari investor yang percaya padanya, Hana membuka butik busana muslimah dengan brand Hana S. Grace. Desainnya yang elegan dan kisahnya yang inspiratif membuat butiknya meledak di pasaran. 3 tahun berlalu. Hana bukan lagi wanita dasteran yang kucel. Ia adalah pengusaha sukses, cantik, terawat, dan memancarkan aura wibawa. Rumahnya direnovasi menjadi lebih megah. Leo sudah sekolah dan menjadi juara kelas. Anak keduanya tumbuh sehat. Hana mendidik anak-anaknya dengan keras namun penuh kasih sayang. Kalian harus sukses. Tunjukkan bahwa kita bisa berdiri tegak tanpa laki-laki yang meninggalkan kita. 10 tahun kemudian. Sebuah mobil mewah berhenti di depan sebuah gedung perkantoran tinggi. Leo, kini pemuda tampan berusia 25 tahun, baru saja dilantik sebagai CEO muda di perusahaan rintisan teknologi. Hana mendampinginya, terlihat awet muda dan anggun. Di seberang jalan, seorang tukang parkir tua dengan pakaian lusuh menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Itu Raka. Rambutnya memutih, giginya ompong, kulitnya terbakar matahari. Setelah bertahun-tahun hidup menderita dengan Bella, yang akhirnya meninggalkannya karena tidak tahan hidup miskin, Raka hidup sebatang kara. Raka melihat Leo tertawa lepas bersama Hana. Ia ingin menyeberang, ingin memeluk anaknya. Ia ingin berteriak, "Aku ayahmu." Tapi langkahnya terhenti. Ia melihat bayangan dirinya di kaca toko. Kotor, bau, menjijikkan. Ia ingat kata-katanya dulu, anak itu hanya beban. Sekarang, beban, itu adalah orang sukses yang dihormati banyak orang. Sementara dia, yang merasa, aset, hanyalah sampah. Leo sempat menoleh ke arah tukang parkir itu. Tatapan mereka bertemu sesaat. Raka menunduk, malu setengah mati. Leo tidak mengenalinya, atau mungkin memilih untuk tidak mengenalinya. Leo merangkul ibunya masuk ke dalam mobil mewah. Raka jatuh terduduk di trotoar, menangis sesenggukan memeluk lututnya. "Maafkan papa, nak. Maafkan mas, Hana." Tapi doa dan sesal itu terlambat.
Langit mendung, hujan turun membasahi tubuh Raka yang ringkih, menyamarkan air matanya. Karma telah tuntas dibayar lunas. Hana dan anak-anaknya hidup bahagia dalam kemenangan, sementara Raka membusuk dalam penyesalan yang ia ciptakan sendiri.